Anu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok jaringan 3 akan mempresentasikan tentang penerapan teori grab untuk pendistribusian keripik apel di Kota Batu dengan metode minimum cost flow. Tapi sebelum itu, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Raffi Jardin Faharga dan teman saya Zara Hawiningrum. Next. Nah, berikut adalah daftar isinya. Yang pertama yaitu kasus yang diamati, yang kedua deskripsi setiap variabel, yang ketiga permodelan linear programming, yang keempat contoh kasus simpel berdasarkan kasus yang dipilih, yang kelima solusi menggunakan solver, yang keenam yaitu kesimpulan. Next. Nah, dalam bagian satu ini kasus yang diamati. Nah, perusahaan keripik apel Ramayana merupakan perusahaan yang bekerja di bidang makanan, khususnya makanan ringan yang berlokasi di Jalan Rahayu nomor 6, Bumiaji, Batu. Dalam pendistribusiannya, perusahaan ini tidak memperhati keripik apel Ramayana mendistribusikan produk ke pelanggan keripik apel, sehingga dianggap kurang maksimal dan memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, untuk meminimumkan biaya pendistribusian keripik apel, Ramayana dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep minimum cost flow, sehingga dapat diperoleh biaya optimal. Next. Nah, berikut adalah data yang diperoleh dari survei di lapangan. Lokasi pendistribusian perusahaan keripik apel Ramayana sebagai titik-titik pada graf dan jumlah permintaan keripik apel sebagai bobot titik. Berikut adalah jumlah peminatan keripik apel Ramayana. Nah, pada tabel pertama, pusatnya jumlah lokasi pusat, jumlah permintaannya yaitu 773. Yang kedua, di Pujon, jumlah permintaannya 189. Lokasi selanjutnya Batu, jumlah permintaan 170. Lokasi keempat Beji, jumlah permintaan 142. Jumlah ke lokasi kelima Singosari, jumlah permintaan 150. Yang terakhir Malang, yaitu jumlah permintaannya 122. Next. Nah, biaya pengangkutan dan kapasitas pengangkutan sebagai bobot sisi biaya pengangkutan sebagai berikut. Dari pusat ke Pujon, yaitu Rp6.800. Dari pusat ke Batu, yaitu Rp1.800. Dari pusat Beji, Rp2.900. Dari pusat ke Malang, Rp6.100. Dari pusat ke Singosari, Rp20.000. Dari Pujon ke Batu, Rp11.000. Dari Batu ke Beji, Rp38.000. Dari Batu ke Singosari, Rp12.000. Dari Beji ke Malang, Rp29.000. Dari Beji ke Singosari, Rp35.000. Dari Singosari ke Malang, Rp4.100. Next. Nah, kapasitas pengangkutan sebagai berikut. Dari pusat ke Pujon, yaitu 200. Dari pusat ke Batu, 200. Dari pusat ke Beji, 200. Dari pusat ke Malang, 200. Dari pusat ke Singosari, 200. Dari Pujon ke Batu, 200. Dari Batu ke Beji, 200. Dari Batu ke Singosari, 200. Dari Beji ke Malang, 200. Dari Beji ke Singosari, 200. Dan yang terakhir dari Singosari ke Malang 200. Next. Berikut adalah model grafnya. Next.
Yang selanjutnya itu bagian 2, yaitu deskripsi setiap variabel. Yang satu, variabel keputusan. Menentukan variabel keputusan yang lokasi pendistribusian perusahaan keripik apel Ramayana. Produk yang didistribusikan yaitu XIJ sama dengan produk yang didistribusikan dari E ke J. UIJ sama dengan kapasitas maksimum pengangkutan dari I ke J. CIJ sama dengan harga pengangkutan atau biaya yang diperlukan dari I ke J. RIJ sama dengan kapasitas sisa dari I ke J. Dengan I sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5 sama dengan Pusat, Pujon, Batu, Beji, Malang, dan Singosari. Dan J sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5 sama dengan Pusat, Pujon, Batu, Beji, Malang, dan Singosari. Kemudian nomor 2, perumusan fungsi tujuan. Dari 6 lokasi pendistribusian keripik apel Ramayana, untuk meminimalkan biaya berdasarkan biaya pengangkutan, maka perumusan fungsi tujuan dari model program linear sebagai berikut. Minimas Z sama dengan sigma CIJ kali XIJ, yang dimana IJ termasuk elemen E. Next. Selanjutnya itu nomor 3, perumusan fungsi kendala. Dengan ketentuan 0 kurang dari sama dengan XIJ, kurang dari sama dengan UIJ, dan BI sama dengan sigma XIJ kurangi sigma XIJ. Penentuan nilai XIJ-nya adalah syarat 0 kurang dari sama dengan XIJ kurang dari sama dengan UIJ, sehingga diperoleh untuk I sama dengan 1, J sama dengan 2 diperoleh 0 kurang dari X12 kurang dari 200. Dan seterusnya. Bisa dilihat dalam slide PPT. Dengan syarat BI sama dengan sigma XIJ kurangi sigma XIJ, maka diperoleh sebagai berikut. Yang pertama, untuk I sama dengan 1 diperoleh B1 sama dengan 773 sama dengan X12 tambah X13 tambah X14 tambah X15 tambah X16. Yang kedua, untuk I sama dengan 2 diperoleh B2 sama dengan negatif 189 sama dengan X23 kurangi X12. Yang ketiga, untuk I sama dengan 3 diperoleh B3 sama dengan negatif 170 sama dengan X34 tambah X35 kurangi X13 kurangi X23. Yang keempat, untuk I sama dengan 4 diperoleh B4 sama dengan minus 142 sama dengan X45 tambah X46 kurangi 14 kurangi X34. Yang kelima, untuk I sama dengan 5 diperoleh B atau 5 sama dengan minus 122 sama dengan X65 kurangi X15 kurangi X35 kurangi X45. Untuk yang nomor 6 diperoleh B6 sama dengan minus 150 sama dengan negatif X16 negatif X46 negatif X65. Next. Berikut rumusan permodelan linear pada bagian 3. Ini Z sama dengan Z sama dengan sigma CIJ kali Z sama dengan sigma CIJ kali XIJ, yang dimana IJ termasuk elemen E. Subjek to nomor yang pertama X12 tambah X13 tambah X14 tambah X15 tambah X16 sama dengan 773. Yang kedua, X23 kurangi X12 sama dengan negatif 189. Yang ketiga, X34 tambah X35 kurangi X13
kurangi X23 sama dengan negatif 170. Yang keempat, X45 tambah X46 kurangi X14 kurangi X34 sama dengan negatif 142. Yang kelima, X65 kurangi X15 kurangi X35 kurangi X45 sama dengan negatif 122. Yang keenam, negatif X16 negatif X46 negatif X65 sama dengan negatif 150. Next. Nah, di bagian 4 ini yaitu contoh kasus simpel berdasarkan kasus yang dipilih. Perusahaan keripik apel Ramayana merupakan perusahaan yang bekerja di bidang makanan, khususnya makanan ringan yang berlokasi di Jalan Rahayu nomor 6, Bumi Haji, Batu. Lokasi pendistribusian perusahaan keripik apel Ramayana sebagai titik-titik pada graf dan jumlah permintaan keripik apel sebagai bobot titik. Berikut adalah jumlah permintaan keripik apel Ramayana. Yang pertama berlokasi di pusat, jumlah permintaan yaitu 773. Yang kedua berlokasi di Pujon yang berjumlah 189. Yang ketiga berlokasi di Batu, jumlah permintaannya yaitu 170. Next. Contoh kasus simpel berdasarkan kasus yang dipilih. Biaya pengangkutan dan kapasitas pengangkutan sebagai bobot sisi biaya pengangkutan sebagai berikut. Dari pusat ke Pujon sama dengan Rp6.800. Dari pusat ke Batu Rp1.800. Dari Pujon ke Batu yaitu Rp11.000. Kapasitas pengangkutan sebagai berikut. Dari pusat ke Pujon 200, dari pusat ke Batu 200, dari Pujon ke Batu 200. Next. Berikut adalah model grafik dari penjelasan slide sebelumnya. Next. Deskripsi setiap variabel. 1. Keputusan variabel. Menentukan variabel keputusan dari lokasi pendistribusian perusahaan keripik apel Ramayana. Produk yang didistribusikan yaitu XIJ sama dengan produk yang didistribusikan dari I ke J. UIJ sama dengan kapasitas maksimum pengangkutan I ke J. CIJ sama dengan harga pengangkutan atau biaya yang diperlukan dari I ke J. RIJ sama dengan kapasitas sisa dari I ke J. Dengan I sama dengan 1, 2, 3 sama dengan pusat Pujon Batu. Dan J sama dengan 1, 2, dan 3 sama dengan pusat Pujon ke Batu. 2. Perumusan fungsi tujuan dari 3 lokasi pendistribusian keripik apel Ramayana untuk meminimalkan biaya berdasarkan biaya pengangkutan, maka perumusan fungsi tujuan dari model program linear sebagai berikut. Z sama dengan sigma CIJ kali XIJ, yang dimana IJ termasuk elemen E. Nah, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zara. Untuk deskripsi setiap variabel pada kasus simpel, perumusan fungsi kendala, penentuan nilai aliran fleksibel XIJ, penentuan nilai XIJ-nya dengan syarat 0 kurang dari sama dengan XIJ kurang dari sama dengan UIJ. Untuk I sama dengan 1, J sama dengan 2 diperoleh 0 kurang dari sama dengan 2X12 kurang dari sama dengan 200. Untuk I sama dengan 1, J sama dengan 3 diperoleh 0 kurang dari sama dengan X13 kurang dari sama dengan 200. Untuk I sama dengan 2, J sama dengan 3 diperoleh oleh 0 kurang dari sama dengan X23 kurang dari sama dengan 200. Dengan syarat BI sama dengan sigma XIJ dikurangi sigma XIJ, maka diperoleh sebagai berikut. Untuk I sama dengan 1 diperoleh BI B1 sama dengan 773 sama dengan X12
ditambah X13. Untuk I sama dengan 2 diperoleh B2 sama dengan min 189 sama dengan X23 dikurangi X12. Untuk I sama dengan 3 diperoleh B3 sama dengan min 170 sama dengan min X13 dikurangi X23. Selanjutnya, pemodelan linear programming pada kasus simple. Berikut rumusan pemodelan linear programming. Minimize Z sama dengan sigma Cij kali Xij, yang dimana Ij adalah elemen E. Subjek itu untuk persamaan 1, X12 ditambah X13 sama dengan 773. Untuk persamaan kedua, X23 dikurangi X12 sama dengan min 189. Untuk persamaan ketiga, min X13 dikurangi X23 sama dengan min 170. Untuk penyelesaian kasus simpel dari persamaan 1, misalkan X12 sama dengan 189, maka diperoleh X12 ditambah X13 sama dengan 773, sama yang dimana dapat diperoleh X13 adalah 584. Maka dari persamaan 2 diperoleh X23 dikurangi X13, X12 sama dengan min 189, yang diperoleh X23-nya adalah 0. Sehingga nilai Xij adalah X12 sama dengan 189, X13 sama dengan 584, X23 sama dengan 0. Gambar dari aliran visible tersebut adalah sebagai berikut. Untuk penyelesaian kasus simpel, jaringan sisaan diperoleh dari graf di graf awal yang dimodifikasi dengan cara mengganti setiap sisi IJ dengan dua sisi IJ dan JI. Sisi IJ mempunyai harga JIJ dan kapasitas sisa RIJ sama dengan UIJ dikurangi XIJ, sedangkan sisi JI mempunyai harga min JIJ dan kapasitas sisa RIJ sama dengan XIJ. Sisi 1, 2 mempunyai harga C12 sama dengan 68 dan R12 sama dengan U12 dikurangi X12 sama dengan 200 dikurangi 189 sama dengan 11. Untuk sisi 21 mempunyai harga C21 adalah sama dengan min 68 dan R21 sama dengan 189. Untuk sisi 13 mempunyai harga C13 adalah 18 dan R13 sama dengan min 384. Untuk sisi 3,1 mempunyai harga C31 sama dengan min 18 dan R31 sama dengan 584. Untuk sisi 2,3 mempunyai harga C23 sama dengan 110 dan R23 sama dengan 200. Untuk sisi 3,2 mempunyai harga C32 sama dengan min 110 dan R32 sama dengan 0. Diperoleh jaringan sisa sebagai berikut. Untuk penghapusan sisa berkapasitas RIJ sama dengan 0, maka RIJ 3 kedua dihapus. Untuk menentukan sikel W yang bernilai negatif, CW kurang dari 0, dan mereduksinya sehingga jaringan sisaan tidak memuat sikel negatif. Untuk iterasi 1, grafiknya sebagai berikut. Dan untuk selanjutnya,
Iterasi 1, sikel-sikel yang termuat dalam jaringan sisaan tersebut adalah 1, 2, 3, 1. Sikel W 1, 2, 3, 1 mempunyai nilai CW sama dengan C12 ditambah C23 ditambah C31 sama dengan 68 ditambah 110 dikurangi 18 yang diperoleh adalah 160 lebih dari 0 pada jaringan sisaan GX yang terbentuk sudah tidak memuat sikel bernilai negatif. Sehingga sesuai dengan kondisi optimum sikel negatif, maka GX tersebut merupakan solusi yang optimum. Masalah arus distribusi produk mempunyai fungsi tujuan yaitu meminimumkan Z sama dengan sigma CIJ dan XIJ, yang dimana IJ adalah elemen E. Sehingga biaya pengangkutan yang diperoleh minimum CIJ menunjukkan harga pengangkutan atau biaya yang diperoleh dari titik I ke titik J, sedangkan XIJ didapat dari RIJ yang mempunyai harga negatif. Fungsi tujuan untuk meminimumkan biaya dari node 1 ke node 2 dengan kapasitas 200, unit cost 26.800, dan untuk node 1 ke node 3 dengan kapasitas 200, unit cost 1.800. Untuk dari node kedua ke node 3 sama dengan kapasitas 200, unit cost 11.000, mendapatkan SIP 0. Untuk node 1, supply demand 359 dan net flow-nya 733. Untuk node 2, supply demand min 189, net flow-nya sama dengan min 189. Untuk node 3, min 170 sama dengan net flow min 170. Z sama dengan CIJ dikalikan XIJ sama dengan C12 dikalikan X12 ditambah C13 dikalikan X13 sama dengan 189 dikalikan 6.800 ditambah 170 dikalikan 1.800 sama dengan 1.285.200 ditambah 306.000 sama dengan 159.1.200. Dari hasil perhitungan di atas, bahwa hasil minimum yang dibutuhkan untuk mendistribusikan produk dari perusahaan ke tempat penjualan adalah 1.591.200. Untuk solusi menggunakan solver, pendistribusian keripik apel di Kota Batu dengan metode minimum cost flow. Berikut adalah sheet minimum cost flow. Dari node 1 ke node 2 dengan kapasitas 200, unit cost-nya 6.800, diperoleh 189. Untuk node 1 ke node 3 dengan kapasitas 200, unit cost 1.800, mendapatkan SIP 170. Untuk node 1 ke node 4 kapasitas 200 dengan unit cost 2.900 mendapatkan SIP 142. Dari node 1 ke node 5 dengan kapasitas 200, unit cost 6.100 dengan SIP 122. Dari node 1 ke node 6 dengan kapasitas 200, unit cost 20.000 dengan mendapatkan SIP 150. Dan untuk selanjutnya mendapatkan SIP 0 semua. Dan untuk node 1, supply demand node 1, node 2, dan node 3, 4, 5, 6
net 1, 2, 3, 4, 5, 6, supply demand sama dengan net flow. Untuk total cost-nya diperoleh 5.747.200. Berikut adalah solver parameternya. Dengan set objek di set D16 dan untuk variabel C-nya di set 4 D14. Gak usah wis kok potongan. Untuk answer report. Berikut adalah answer report. Untuk kesimpulan. Kesimpulannya adalah untuk meminimumkan biaya pendistribusian keripik apel Ramayana dapat diselesaikan dengan menggunakan minimum cost flow. Pada kasus ini menyelesaikan minimum cost flow menggunakan metode solver pada Excel. Dari hasil solver pada distribusian keripik apel Ramayana diperoleh biaya minimum sebesar 5.747.200. Terima kasih. Sekian dari kami, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.